Jika menembus area ini teman-teman semuanya, maka biasanya ketika menembus seperti ini, nah berarti itu sudah ada tanda-tanda pembelian yang cukup besar atau big investor sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dinda Furqon. Pada kali ini merupakan request ya, sesi request dari para subscriber mengenai saham-saham yang akan kita analisa saat ini. Oke, sebelumnya pada video kapan waktunya beli saham di BRIS ya ada request, yaitu dari Pak Oplet Muda. Saya orang baru yang masih pemula banget soal saham, kira-kira bagus gak beli sahamnya di TLKM untuk saat ini di harga 3.350. Oke, yang pertama ini saham Telkom ya. Terus ada kayak ini testimoni ya. Itu yang pertama di Telkom. Terus yang kedua dari video sebelumnya itu mengenai nasib saham LPPF ya. Di sini teman-teman semua ada request dari Pak Gus Radit. Review KBAG Bank kita kira-kira akan terbang atau stay di 50. Terima kasih. Oke, berarti KBAG ya. Terus kayak ini testimoni ya. Panen besar di CTRA. Oke. Oh, ini sudah dibalas ya. Oke, ini ada dari Pak Tians, review saham Pura Bank. Oke, pada kali ini akan ada 3 saham yang kita bahas ya. Yang pertama ada di Pura, KBAG, Telkom, dan satu rekomendasi ini dari DF Analis, yaitu mengenai saham BBTN. Oke, yang pertama kita akan analisa dulu saham Pura. Oke. Saham Pura ini merupakan salah satu saham yang baru IPO ya teman-teman semua. Ini tercatat pada tanggal 27 Januari 2020 teman-teman semuanya. Kalau teman-teman melihat di Google ya ada dari PT Putra Raja Wali, maksudnya di YouTube PT Putra Raja Wali Kencana. Dia membuat salah satu akun YouTube-nya. Nah, ini sumbernya kisaran perusahaan ini sudah berdiri dari kalau nggak salah sekitar 70 atau 80-an, lupa lagi. Nanti bisa dilihatlah di YouTube atau cari di Google tentang PT Putra Raja Wali Kencana Tbk ini. Yang jelas kita kali ini akan menjelaskan mengenai dari segi technical analysis dari saham Pura ini tersebut ya teman-teman semua. Kalau kita melihat technical analysis ya, peminat untuk Raja Wali ini saat ini sudah cukup peminatnya cukup banyak teman-teman semua. Kita bisa membaca dari pergerakan market itu sendiri. Nah, awal-awal sekitar informasi untuk Pura ini sahamnya pada saat IPO kisaran ya 159-an lah, dan dia ada naik membentuk sebuah shadow dan terjun cukup dalam. Namun setelah turun beberapa minggu, ini saya pakai weekly ya untuk Pura ini. Nah, kalau kita lihat di weekly, ini trennya sudah berubah teman-teman semua. Peminatnya sudah mulai berdatangan. Ini ditandai dengan apa? Ditandai kita lihat di sini teman-teman semua. Di sini ada sebuah area sideways. Ini sudah dibahas ya di video sebelumnya bagaimana cara entry mengenai sideways. Silakan teman-teman bisa buka video tersebut, atau teman-teman nanti di akhir saya akan sertakan linknya atau sertakan link videonya di mana ya di akhir ya nanti untuk membaca bagaimana cara entry ketika ada sideways. Nah, teman-teman semua di sini kita lihat sideways seperti ini ya. Kita lihat. Nah, untuk karakter dari saham Pura ini awalnya begini. Dia turun naik, selanjutnya dia ada menembus sebuah resisten. Nah, teman-teman semua. Nah, ketika menembus sebuah resisten, maka berarti ada salah satu pembelian yang cukup kuat gitu ya. Buyer
peminatnya cukup bagus untuk di saham Pura ini ketika melihat seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada, nah begini teman-teman semua. Ini ada resisten. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu support dan resisten, nanti juga ada di akhir ya untuk penjelasan dari support dan resisten, link videonya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Nah, ini. Oh, ini kan tren turun dan di sini membuat sebuah double bottom. Ya, ketika double bottom ini berarti di sini menandakan buyer cukup kuat. Selanjutnya dia ada kenaikan dari saham Pura ini. Nah, oke ini, nah berpotensi seperti ini. Saat ini untuk saham Pura ini saya lihat mengalami koreksi teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman kesimpulannya kalau mau beli di Putra Raja Wali Kencana ini salah satu saham yang cukup bagus teman-teman semua. Oke, ini dari request dari siapa tadi Pak dari Pak Tians ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari saham Pura ini saham yang cukup bagus. Ini untuk bisa investasi untuk jangka panjang teman-teman semuanya. Karena di sini kita lihat the weekly, bisa kita lihat dalam jangka 1 tahun ke depan semoga dari saham Pura ini naik cukup tinggi teman-teman semuanya ya. Apalagi ini salah satu perusahaan yang sudah berdiri sudah lama teman-teman semuanya. Namun baru IPO pada 27 Januari 2020. Oke, itu merupakan salah satu penjelasan dari saham Pura itu ya teman-teman. Jadi ini cukup bagus untuk dijadikan salah satu investasi di sini. Silahkan. Tapi ingat tetap harus gunakan money management. Ya, jangan taruh uang atau jangan taruh telur dalam satu keranjang. Istilahnya seperti itu. Istilahnya kalau ada dana jangan dimasukkan semuanya ke sini. Ya. Karena kan kita tahu resiko investasi itu seperti apa. Jelas kita bagi-bagi porsinya itu ya. Nah, oke. Itu untuk saham Pura. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai KBAG ya. Ini kita bahas dulu yang awal. Ini dari nasib saham LPPF ya, penjelasan dari kuas KBAG. Oke, mari kita lihat untuk KBAG. Oke, ini merupakan salah satu kode, bukan salah satu, ini kode saham dari Karya Bersama Nugrah Tbk, teman-teman semua, KBAG. Nah, melihat dari histori seperti ini IPO pada tanggal 6 April 2020, teman-teman semuanya. Di sini mengalami penaikan, namun di sini mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, apakah ini salah satu saham yang direkomendasikan? Oke, kita lihatnya dari sisi technical analysis. Oke, ketika terjun seperti ini memang butuh perjuangan yang cukup besar untuk saham KBAG ini ya. Untuk naik butuh perjuangan yang cukup besar. Maksudnya bagaimana, Pak? Karena kita lihat di sini kalau dilihat dari data monthly, nah, kita lihat untuk jangka panjang ya. Kita lihat di sini data monthly belum ada pembelian, belum ada kekuatan market yang cukup kuat ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin ini bisa sabar dulu ya, sabar dulu sebentar teman-teman semua untuk KBAG, jangan dulu beli. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau terlihat ada kenaikan atau reversal dari tadinya tren turun menjadi tren naik, teman-teman harus melihat bahwa di saham tersebut itu ada penembusan resisten terdekat sebelumnya, atau setidaknya ada sideways turun seperti ini. Oke. Nah, atau setidaknya turun, misalkan ada salah satu saham ini, saham apa saja, saham yang baru ataupun saham yang lama seperti ini sama saja. Nah, ketika turun cukup dalam seperti ini misal, oke, contoh kasusnya seperti ini. Misal sahamnya jatuh dalam menembus resisten sebelumnya, bahkan lebih dalam lagi seperti ini. Nah, ini contoh seperti kemarin LPPF dan lain-lain, dan KBAG ini termasuk salah satu yang penurunannya cukup dalam. Nah, ketika
penurunan terjadi seperti ini, teman-teman semuanya, nah ini harus ada salah satu ada salah satu resisten yang harus ditembus, minimal ada sideways seperti ini. Nah, ada sideways. Jadi sideways itu apa? Jadi ada sebuah konsolidasi antara penjual dan pembeli, itu pergerakannya sama, ya, rank pergerakannya sama. Nah, biasanya ketika menembus di area konsolidasi ini dan membentuk sebuah double bottom, dan nah sama seperti ini. Ini sideways seperti ini. Nah, ketika menembus area ini, teman-teman semuanya, nah, maka biasanya ketika menembus seperti ini, nah berarti itu sudah ada tanda-tanda pembelian yang cukup besar atau big investor sudah masuk, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu kapan big investor itu masuk, nah, ketika saham tersebut turun, gitu ya. Ketika saham tersebut turun dan mulai ada big player atau big investor pembelian ya dengan jumlah yang cukup besar, biasanya akan terjadi koreksi seperti ini. Setelah koreksi seperti ini baru saham itu akan naik tinggi seperti itu ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi bagaimana cara beli ketika saham jatuh? Ini juga salah satu informasi atau ilmu yang teman-teman bisa terapkan. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, ini untuk saham KBAG. Jadi di saham KBAG ini ya. Di saham KBAG ini harus sabar teman-teman semua. Ini kan turun cukup dalam. Harus menunggu ada salah satu sideways seperti ini atau minimal begini. Saya jelaskan lagi. Atau minimal seperti ini kawan-kawan semuanya. Oke. Nah, ini ada seperti ini. Misal ini turun cukup dalam. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, harus ada salah satu resisten seperti ini. Nah, ini double bottom biasanya. Setelah itu menembus. Menembus seperti ini. Nah, setelah menembus seperti ini kita bisa melakukan pembelian. Apalagi ini jika ada koreksi. Nah, kita bisa beli di sana, melakukan pembelian, karena biasanya para big investor dia akan masuk seperti ini ketika saham turun, ya, dia akan berpotensi naik, dan itu yang juga dilakukan oleh DF analis. Selalu seperti itu, beli saham yang bagus, lagi murah dan akan berpotensi naik. Biasanya ketika terjadi seperti ini akan terjadi pergerakan market yang cukup tinggi. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Berikut merupakan salah satu request penjelasan dari saham Pura dan KBAG ya teman-teman semua. Dan ini informasi bagaimana cara melakukan pembelian ketika saham turun dan akan berpotensi naik, itu ya. Oke, mungkin itu untuk Telkom dan BBTN ya, kita akan jelaskan di next video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Salam sukses dan profit. Salam kuat.